Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang gambaran proyek. Next. Kami izin memperkenalkan diri satu persatu, mulai dari yang pertama. Perkenalkan, saya Nifadila Tusaro. Saya Ibnu Rizky Dendrawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Fataila. Saya Muhammad Farid Ilham. Perkenalkan, saya Mutmainnah. Oke, Oke, baik. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang disampaikan oleh rekan kami, Farid. Ya, oke. Yang pertama yaitu kami mendapat data atau eh, apa ya, mendapatkan data dari Universitas Internasional Batam mengenai pekerjaan proyek gedung apartemen Formosa Residen yang bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kompleks City Plaza Nagoya Blok A nomor 8 di daerah Batam. X. Dan di sini adalah data-data yang kami dapatkan, yaitu yang pertama yaitu luas lahan dari Formosa Residen ini yaitu berkisar di 1.600 meter persegi dengan luas bangunan yaitu kurang lebih 1.500 meter persegi dengan waktu pelaksanaan 480 hari kalender. Mulai pelaksanaan yaitu dimulai dari tanggal 1 April 2017 dengan pemilik proyek yaitu PT Arta Utama Propertindo dengan jenis proyek yaitu berjenis kontrak lamsam dan nilai kontrak yaitu senilai lebih dari 36 miliar rupiah dan sistem pembayarannya yaitu yang bersifat bulanan atau monthly progress. Untuk selanjutnya yaitu adalah data teknis proyek. Untuk data teknis proyek yang di lantai 1 dengan ukuran kurang lebih 1.500 meter persegi digunakan sebagai lobi apartemen. Yang kedua yaitu dari lantai 2A sampai 6B dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi digunakan sebagai area parkir kendaraan. Untuk di lantai 7 dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi digunakan sebagai PUB dan ruangan karaoke. Untuk di lantai 8 dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi digunakan sebagai meeting room. Untuk di lantai 9 dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi digunakan sebagai kolam renang dan fasilitas gym. Untuk dari lantai 10 hingga lantai 35 dengan luas kurang lebih 1.100 meter persegi digunakan sebagai hunian apartemen. Dari lantai 36 atau lantai terakhir dengan luas kurang lebih 1.100 meter persegi digunakan sebagai ruangan utilitas. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dan manajemen proyek. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah struktur organisasi proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan yang terlaksana atas peminatan pemilik proyek kepada pelaksana proyek untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan keinginan dari pemilik proyek dan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemilik proyek tersebut. Struktur organisasi merupakan susunan posisi-posisi yang ada di organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk susunan struktur organisasi proyek itu terdiri dari owner atau pemilik, manajemen konstruksi, konsultan perencana, kontraktor struktur, kontraktor arsitektur, mekanikal dan elektrikal, kontraktor struktur bawah, dan kontraktor struktur atas. Oke, next. Selanjutnya yaitu manajemen proyek.
yang bertujuan agar suatu proyek menghasilkan kualitas yang maksimal dalam waktu yang telah direncanakan, yang memerlukan pengelolaan aspek-aspek tertentu, yaitu sumber daya manusia, waktu, biaya, serta kualitas lingkup kerja yang baik. Adapun sistem manajemen proyek, yaitu meliputi owner sebagai pemilik proyek konstruksi dan memberi pekerjaan penyiapan konstruksi kepada pihak kontraktor. Dalam proyek pembangunan apartemen ini, PT Arta Utama Propertindo berperan sebagai owner. Lalu yang kedua yaitu konsultan perencana. Konsultan perencana ini bertugas untuk membuat rencana kerja, gambar desain, rincian volume pekerjaan, dan syarat-syarat pelaksanaan serta rencana anggaran biaya proyek, mempersiapkan spesifikasi material proyek, dan mempertanggungjawabkan hasil desain dan perhitungan yang diproyeksikan ke dalam proyek. Lalu selanjutnya yaitu kontraktor, yang merupakan suatu organisasi atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan atau menjalankan proyek berdasarkan keahliannya. Di sini PT Tata Mulia Nusantara Indah berperan sebagai kontraktor dalam bidang struktur dan PT Pratama Widya berperan dalam bidang fondasi. Lalu untuk bagian struktur dari organisasi dari PT Tata Mulia Nusantara sebagai kontraktor yaitu meliputi project manager, lalu ada quality control yang di bawahnya terdapat civil engineering yang meliputi quantity survey dan drafter, lalu ada site manager yang meliputi surveyor, chief SPV, dan chief MEC. Kemudian ada project administratif, lalu yang terakhir yaitu safety SPV yang meliputi asisten safety. Next. Baik, untuk yang ketiga ada hubungan kerja antar unsur pelaksanaan proyek. Pada umumnya, perikatan hubungan kerja antara kedua pihak ini biasanya dilakukan dengan penandatanganan kontrak. Hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek harus terlaksana dengan baik karena akan dapat melancarkan jalannya suatu proyek, sehingga proyek akan selesai dengan waktu yang telah disepakati oleh pemberi tugas atau owner dengan pelaksana proyek. Untuk pola hubungan kerja yang diterapkan di proyek pembangunan apartemen Formosa Residence sendiri ada 3, yaitu yang pertama hubungan pemberi tugas atau owner dengan konsultan perencana. Dalam hal ini, konsultan perencana menyerahkan jasa perencana teknis bangunan kepada pemberi tugas. Kemudian pemberi tugas atau owner memberikan biaya hasil perencanaan atas jasa perencana kepada konsultan perencana. Kemudian yang kedua ada hubungan pemberi tugas atau owner dengan pelaksana proyek atau bisa disebut kontraktor. Di sini pelaksana proyek atau kontraktor sendiri menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah sesuai dengan spesifikasi kepada pemberi tugas. Kemudian pemberi tugas menyerahkan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kepada pelaksana proyek. Selanjutnya ada hubungan perencana dengan kontraktor. Dalam hubungan ini kontraktor ikatan antar kedua pihak itu tidak berdasarkan ikatan kontrak, melainkan melalui ikatan peraturan pelaksana, di mana pengawas itu bertugas mengawasi pelaksana proyek. Kemudian kontraktor menjalankan peraturan pelaksanaan di lapangan dengan pengawasan pengawas lapangan. Ini merupakan bagian hubungan kerja proyek pembangunan apartemen Formosa Residence, di mana keempat pihak ini saling berhubungan, di mana ada owner, konsultan perencana, manajemen konstruksi, juga ada kontraktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya yaitu tentang sistem kontrak. Sistem kontrak itu adalah sebuah perjanjian yang tertulis antara perusahaan dan karyawan, yang berisi beberapa hal penting seperti aturan dalam kerja, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh karyawan dan perusahaan, hingga hak-hak yang harus dipenuhi oleh karyawan dan perusahaan. Sistem kontrak kerja karyawan ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu tentang fungsinya menetapkan hak dan kewajiban. Yang berarti kontrak kerja memuat informasi mengenai hak dan kewajiban karyawan termasuk gaji, tunjangan, jam kerja, cuti, dan aspek penting lainnya. Yang kedua yaitu memberikan kedudukan hukum. Yang dimaksud kedudukan hukum yaitu hukum yang kuat bagi kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran, kontrak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, melindungi hak karyawan. Seperti hak atas upah, cuti, dan hak-hak lain yang telah disepakati. Dan jika ada sengketa atau masalah dengan pengusaha, kontrak akan menjadi dasar untuk menentukan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh karyawan. Yang keempat, mengatur masa kerja. Kontrak kerja biasanya menyantumkan tanggal mulai dan berakhirnya hubungan kerja jika disepakati dalam bentuk kontrak untuk waktu tertentu. Karena hal ini membantu kedua belah pihak untuk merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Dan yang terakhir, mengatur kewajiban kerahasiaan dan non-persaingan. Kontrak kerja sering mencakup ketentuan tentang kerahasiaan informasi perusahaan dan larangan bagi karyawan untuk bekerja di perusahaan pesaing selama atau setelah berakhir kontrak. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.